warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, dan sore dimanapun kalian berada dan dimanapun kalian menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami berdua ingin melakukan sebuah wawancara terhadap atau kepada mahasiswa terkait tema kehidupan mahasiswa di tengah tuntutan akademik dan sosial dengan topik. Jadi di sini kami akan membahas satu topik, yaitu topiknya pengaruh aktivitas mahasiswa terhadap kepedulian dan partisipasi mahasiswa terhadap masyarakat di lingkungan sekitarnya. Nah, baik, sebelum kita lanjut kepada hal inti, yaitu wawancara kepada mahasiswa dengan cara terjun langsung dan melakukan wawancara kepada mereka, sebelumnya perkenalkan kepada anggota kelompok kami nih yang cuma berdua. Sebelumnya, kenalin, saya Muhammad Tadir Valianur dari Prodi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2025 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafal Fadil Makram. Saya berasal dari program studi pendidikan administrasi perkantoran Angkatan 2025. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah wawasan pendidikan dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh aktivitasnya mahasiswa terhadap lingkungan masyarakat. Kurang lebihnya seperti itu aja. Kita bisa langsung ke wawancara langsung kepada para mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita bersama Fabio Octavian Darsia. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait kehidupan mahasiswa di tengah tuntutan akademik dan sosial dengan topik pengaruh aktivitas mahasiswa terhadap kepedulian dan partisipasi masyarakat di lingkungan sekitar. Baik, bersama Kak Fabio, di sini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait topik yang kita bahas. Mungkin menurut Kakak, apakah aktivitas mahasiswa memiliki pengaruh terhadap kepedulian masyarakat di lingkungan sekitar? Kalau menurut saya sangat berpengaruh ya, karena dari mahasiswa itu bisa menjadi penggerak kepada masyarakat kepada isu-isu tertentu gitu. Kalau boleh tahu pengaruh seperti apa yang paling sering terlihat? Saya masyarakat tuh lebih sono ke isu pendidikan sama lingkungan sekitar ya. Berarti masyarakat bisa menjadi contoh bagi masyarakat ya? Betul, karena mahasiswa itu menunjukkan tindakan yang nyata. Terus masyarakat cenderung lebih mudah bergerak dibanding dengan hanya menerima himbauan saja. Terus menurut Kakak itu bagaimana kontribusi dan tanggung jawab terhadap masyarakatnya? Menurut saya iya, meskipun fokus utama mahasiswa itu belajar, tapi mereka juga merupakan bagian dari masyarakat kan, sehingga mereka juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi. Apakah kontribusi tersebut harus selalu berbentuk kegiatan sosial? Enggak juga. Sebenarnya bisa dengan hal-hal yang sederhana seperti menjadi relawan, terus membantu kegiatan lingkungan juga, atau bisa berbagi pengetahuan, itu juga termasuk kontribusi. Menurut Kakak nih, di tengah banyak kegiatan akademik perkuliahan di kampus, itu bagaimana caranya agar bisa tetap aktif dalam kegiatan sosial? Kuncinya ada di manajemen waktu ya, karena kalau nggak di manajemen waktu, jadi mahasiswa kayak susah ngatur waktu. Jadi dengan ngatur waktu, mahasiswa tuh harus bisa menentukan prioritas dan mengatur jadwal dengan baik. Terus apakah kegiatan sosial itu justru mengganggu kegiatan akademik? Kalau tidak diatur dengan baik mungkin bisa. Namun kalau seimbang, kegiatan sosial justru bisa membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan yang tidak didapatkan di dalam kelas. Contohnya keterampilan apa tuh, Pak, boleh tahu? Misalnya keterampilan dalam komunikasi, terus kepemimpinan, kerjasama tim, dan kemampuan beradaptasi dan juga kemampuan dalam memecahkan masalah. Baik, untuk Kakak sendiri, apa koordinasi mahasiswa memiliki peran dalam meningkatkan kepedulian masyarakat? Tentu saja ada. Banyak organisasi mahasiswa yang rutin mengadakan program-program pengabdian masyarakat dan juga kegiatan sosial. Terus mengapa mahasiswa sering terlibat dalam kegiatan seperti itu? Karena organisasi itu menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan ide-ide mereka, terus menyalurkan kreativitas mereka dan kepeduliannya terhadap masyarakat. Baik,
untuk dampaknya yang cukup terasa tuh apa? Jika programnya itu tepat sasaran dan dilakukan secara berkelanjutan, dampaknya bisa sangat terasa bagi masyarakat. Terus yang paling efektif nih kegiatan mahasiswa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat? Tentu saja dengan kegiatan dengan masyarakatnya secara langsung ya. Bisa dikasih contohnya? Misal yang gampang kayak kerja bakti lingkungan, terus ada pelatihan keterampilan, terus juga penyuluhan kesehatan, atau bisa dengan program pendidikan untuk anak-anak di masyarakat itu. Kenapa kegiatan-kegiatan seperti itu jauh lebih efektif, Pak? Karena masyarakat itu terlibat langsung dalam prosesnya. Terus mereka bisa memiliki peran dan memiliki tanggung jawab dalam kegiatan yang mereka ikuti tersebut. Oke, terus apakah teknologi dan media sosial juga dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan kepedulian kepada masyarakat? Sangat bisa. Saat ini kan media sosial itu menjadi sarana yang cukup efektif untuk menyebarkan informasi dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Menurut kakak sendiri apa kelebihan dari media sosial dalam hal tersebut? Jangkauannya yang sangat luas dan informasinya bisa tersebar dengan luas juga. Oh, terus kan pasti ada tantangannya. Nah, tantangan itu apa? Tentu ada tantangannya. Informasi yang disampaikan itu harus benar dan tidak hanya berarti pada kampanye online, tapi juga diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Baik. Untuk menurut kakak sendiri, apakah masyarakat selalu menerima kegiatan yang dilakukan masyarakat dengan baik? Tidak selalu. Ada beberapa masyarakat yang awalnya itu kurang tertarik atau kurang memahami tujuan dari kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Nah, bagaimana cara kakak sendiri menghadapi masalah tersebut? Mahasiswa perlu menjalin komunikasi dengan para masyarakat dan juga ngasih tahu manfaat apa yang bakal didapatkan oleh masyarakat. Jadi pendekatan kepada masyarakat itu penting ya, Kak? Sangat penting. Tanpa komunikasi yang baik, program yang dirancang sebagus apapun akan sulit untuk berhasil. Baik. Itu tantangan terbesar yang biasa dihadapi sama masyarakat atau mahasiswa ketika menjalankan kegiatan sosial itu apa, Kak? Biasanya keterbatasan waktu, terus keterbatasan dana, dan sumber daya manusia. Kalau masalah waktu sendiri bagaimana cara mengatasinya tuh? Bisa dengan membuat jadwal yang teratur dan membagi tugasnya secara jelas dalam tim. Terus kalau untuk dana bagaimana, Kak? Bisa melalui kerjasama dengan kampus, terus bisa dari kerjasama dengan sponsor atau pihak lain yang mendukung kegiatan tersebut. Menurut kakak sendiri, apakah kegiatan sosial dapat membantu mahasiswa memahami kondisi masyarakat secara lebih nyata? Tentu bisa. Mahasiswa bisa melihat langsung berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Apa manfaat pengalaman tersebut bagi mahasiswa, Kak? Mahasiswa bisa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya, lingkungan sosial, dan mampu mencari solusi berdasarkan ilmu yang mereka pelajari. Jadi tidak hanya belajar secara teori di kelas saja ya? Betul, mereka juga belajar dari pengalaman nyata yang ada di lapangan. Terus apakah ada hubungan nih antara kepedulian masyarakat dengan kemajuan masyarakat? Ada. Semakin banyak mahasiswa yang peduli dan aktif untuk berkontribusi, maka semakin besar peluang munculnya perubahan positif di masyarakat. Lalu untuk perubahan positif seperti apa tuh? Misalnya meningkatkan kesadaran akan pendidikan, terus meningkatkan kesadaran untuk pembersihan lingkungan, dan meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat hingga pemberdayaan ekonomi. Baik, terus selanjutnya nih Kak, menurut Kakak bagaimana cara menumbuhkan kepedulian sosial pada masyarakat yang masih kurang nih dalam ketertarikannya terhadap kegiatan masyarakat? Kalau menurut saya perlu diberikan pengalaman langsung kepada masyarakat biar mereka tuh merasakan manfaat dari kegiatan sosial tersebut. Apakah pengalaman langsung itu lebih efektif dibandingkan hanya teori? Ya, karena mereka bisa melihat dan merasakan sendiri dampak yang diberikan pada masyarakat. Baik, untuk yang terakhir nih Kak, apa harapan Kakak terhadap mahasiswa di masa depan nih? Saya berharap mahasiswa tuh bukan hanya belajar untuk akademik saja, tetapi mereka juga aktif untuk berkontribusi di masyarakat sekitar. Wah, terus mengapa tuh hal itu penting? Karena mahasiswa merupakan generasi penerus yang akan menjadi pemimpin di masa depan kelak. Kepedulian sosial yang dimiliki sejak sekarang akan membantu mereka menciptakan perubahan yang lebih baik di masyarakat. Baik Kak, terima kasih banyak nih atas waktu dan jawabannya. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Ya, terima kasih banyak Kak. Terima kasih.
Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Nur Fadil Makram. Saya Manata Latria. Oke, di sini saya akan melanjutkan wawancara dari rekan saya Khairul tadi bersama Kak Amanata. Mungkin boleh untuk pertanyaan pertama ya Kak? Ya. Saya ingin bertanya nih, sebagai mahasiswa itu kan jadwal kuliah, tugas, ujian itu kayak sudah sangat menyita waktu gitu kan. Ya. Di sisi lain juga kan ada ekspektasi itu biar mahasiswa itu peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi nggak cuma di kampus saja tapi ke lingkungan sekitar. Nah itu sebenarnya gimana sih mahasiswa memandang peran mereka di masyarakat di tengah padatnya tuntutan akademik sekarang ini? Nah, ini tuh jadi tantangan terbesar bagi mahasiswa modern. Tuntutan akademik seperti mengejar IPK atau lulus tepat waktu seringkali membuat mahasiswa berada di dalam menara gading di mana mereka ada di lingkungan sekitar, namun sibuk dengan dunia sendiri. Namun masih banyak mahasiswa yang menyadari bahwa belajar tidak hanya di kelas dan bisa belajar melalui lingkungan juga. Oh gitu. Terus aktivitas mahasiswa seperti apa sih yang paling efektif menggerakkan warga sekitar untuk ikut terlibat? Nah, di sini tuh sebenarnya ada macam-macam, ada pengabdian masyarakat atau mengajar bimbel gratis bagi anak-anak panti asuhan atau membantu digitalisasi usaha UMKM milik warga sekitar. Terus bagaimana cara mahasiswa itu memanfaatkan media sosial untuk memicu aksi nyata di lingkungan sekitar mereka? Nah, untuk itu kita bisa membuat konten kreatif yang mengangkat isu-isu sosial di masyarakat sekitar sehingga bisa memicu kesadaran warga dan mengundang aksi nyata. Apa sih langkah yang konkret itu agar kuliah tetap lancar, tapi kontribusi sosial di masyarakat itu juga tetap jalan tuh gimana? Nah, dengan itu kita perlu menyeimbangkan kesibukan kuliah dengan kesibukan di luar kuliah. Jadi kita perlu adakan manajemen waktu atau tingkat prioritas di mana kita mengedepankan kepentingan kuliah dulu. Selanjutnya, jika ada ingin integrasi nyata di lingkungan sosial, kita bisa melakukannya di sela-sela waktu seperti Sabtu atau Minggu. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan terakhir Kak, apa sih indikator bahwa aktivitas mahasiswa itu berhasil membawa dampak positif bagi masyarakat? Nah, ini tergantung tujuan awal kita ketika memaparkan sesuatu di masyarakat. Misal kita mengadakan edukasi keilmiahan kayak membuat lilin dari minyak jelantah, itu bisa menaikkan ekonomi di masyarakat. Apabila mereka sudah menerapkannya di rumah dan mencoba memperjualbelikan hal tersebut, maka hal tersebut juga bisa menjadi indikasi bahwa edukasi masyarakat dari mahasiswa itu sudah berhasil. Baik, mungkin segitu aja dari kami ya Kak. Terima kasih Kak Manata atas waktunya. Mungkin cukup sekian dari saya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita sudah selesai setelah mewawancarai kedua relawan mahasiswa yang diwawancarai. Kita bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan yang baik dari mereka berdua dan kita bisa mengamalkannya di sekitar masyarakat kita, di lingkungan sekitar kita, agar kita sebagai mahasiswa bukan hanya aktif dalam akademik saja, tapi kita bisa berpengaruh terhadap lingkungan sosial kita seperti masyarakat atau lingkungan-lingkungan terdekat kita. Nah, seperti apa yang tadi rekan saya sampaikan, bahwasannya semoga video kami bisa memberikan impact nih kepada masyarakat sekitar untuk bisa paham dan aware bahwasannya mahasiswa adalah salah satu bagian dari masyarakat juga. Oleh karena itu, kami berharap video kami bisa memberikan sebuah impact lah, seperti apa tadi saya bilang ya, impact dan perubahan terhadap struktural dan masyarakat pada lingkungan sekitar kita, yaitu sebagai lingkungan mahasiswa. Mungkin kurang lebih mohon maaf, kami izin undur diri ya. Bila ada salah kata dan penyampaian dari video yang telah kami buat, kurang lebih mohon maaf.
Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con 2